Halo sahabat Life Story ID. Pernahkah kalian membayangkan menikah bukan karena cinta, melainkan demi menyelamatkan keluarga dari lilitan hutang? Inilah kisah seorang pemuda sederhana yang terpaksa menikahi gadis bule kaya raya. Semua demi ibunya tercinta yang sakit-sakitan dan hampir kehilangan rumah. Namun, siapa sangka, di malam pertama, sebuah rahasia mengejutkan terbongkar hingga membuat sang pemuda nyaris tak percaya. Apa sebenarnya yang terjadi? Dan bagaimana nasib rumah tangga mereka setelahnya? Simak cerita lengkapnya. Dan jangan lupa tulis di kolom komentar. Kalian menonton dari daerah mana saja? Kami ingin tahu, dari kota mana saja sahabat setia Life Story ID berasal. Di sebuah kampung sederhana, hiduplah seorang pemuda bernama Arka. Usianya baru 26 tahun. Namun beban hidup yang ia tanggung jauh lebih berat dibandingkan teman-teman sebayanya. Sejak ayahnya meninggal 5 tahun silam, Arka menjadi tulang punggung keluarga. Ia bekerja serabutan, dari menjadi buruh bangunan hingga mengantar barang dengan sepeda motor tuanya. Yang membuat Arka terus berjuang hanyalah satu alasan. Ibunya, Bu Ratna. Sang ibu sudah lama sakit-sakitan. Kadang harus terbaring berhari-hari di kasur karena penyakit paru-parunya. Biaya pengobatan yang tidak sedikit membuat mereka sering berhutang. Awalnya hanya ke tetangga, lalu ke koperasi, hingga akhirnya masuk ke jeratan rentenir. Setiap malam, Arka sering duduk di teras rumah mereka yang hampir roboh, menatap langit sambil menahan air mata. Sampai kapan aku harus seperti ini, Tuhan? Aku cuma ingin melihat ibu sehat dan bahagia, bisiknya pelan. Hari itu, sebuah kabar buruk kembali datang. Rentenir yang bernama Bang Joni datang membawa 2 orang lelaki berbadan besar. Mereka menggedor pintu rumah Arka dengan wajah garang. Arka, mana cicilan bulan ini? Sudah lewat seminggu, jangan coba-coba lari dari tanggung jawab, bentak Bang Joni. Arka yang baru pulang dari bekerja langsung menunduk. Maaf, Bang, uangnya belum terkumpul. Kasih saya waktu lagi, saya janji akan bayar. Namun Bang Joni hanya tertawa sinis. Waktu? Kau pikir aku ini koperasi simpan pinjam? Kalau minggu depan belum lunas, rumah ini gue segel. Paham? Ia menunjuk tajam ke arah rumah reot itu, membuat Bu Ratna yang mendengar dari dalam kamar gemetar ketakutan. Setelah mereka pergi, Bu Ratna menangis. Nah, ibu tidak apa-apa kalau rumah ini diambil. Jangan terlalu keras bekerja, ibu takut kehilangan kamu. Arka menggenggam tangan ibunya erat. Tidak, Bu. Selama aku masih hidup, rumah ini tidak akan pernah mereka ambil. Aku janji. Tapi jauh di dalam hatinya, Arka bingung harus mencari dari mana lagi uang sebesar itu. Malam itu, saat ia termenung di warung kopi dekat pasar, datang seorang pria parubaya bernama Pak Suryo, seorang teman lama ayahnya. Ia sudah lama merantau dan baru pulang ke kampung. Melihat wajah murung Arka, ia pun bertanya, "Apa yang membuatmu tampak seberat itu, Kak?" Arka akhirnya menceritakan semua, tentang hutang, sakit ibunya, dan ancaman kehilangan rumah. Pak Suryo mengangguk pelan, lalu menghela napas panjang. Kalau begitu, mungkin ini terdengar gila, tapi aku tahu satu jalan yang bisa menolongmu. Arka menoleh, matanya penuh harap. Jalan apa, Pak? Pak Suryo menatapnya serius. Ada seorang gadis bule kaya raya yang sedang mencari suami. Dia tinggal di kota. Kalau kau mau menikahinya, semua hutang ibumu akan lunas. Arka terdiam. Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Menikahi gadis bule? Kaya raya pula? Itu terdengar mustahil bagi pemuda sepertinya. Ia bahkan tak pernah berpikir akan menikahi orang asing. Pak, jangan bercanda. Mana mungkin ada bule kaya mau menikah dengan orang kampung seperti saya? Arka tertawa hambar. Namun wajah Pak Suryo tetap serius. Aku tidak bercanda. Aku kenal keluarganya. Mereka memang mencari suami untuk putrinya. Ada alasan di balik itu, yang tidak bisa kuceritakan sekarang. Tapi yang jelas, jika kau setuju, bukan hanya hutangmu lunas, ibumu juga akan mendapat perawatan terbaik. Sepulangnya ke rumah, Arka duduk lama di samping ibunya yang sudah terlelap. Ia memandang wajah pucat ibunya, lalu air mata menetes tanpa bisa ia tahan. Pilihan yang ditawarkan Pak Suryo memang terdengar gila. Tapi, mungkinkah itu satu-satunya jalan? Malam semakin larut,
Dan Arka hanya bisa bergumam pelan pada dirinya sendiri. Haruskah aku mengorbankan hidupku demi menyelamatkan ibu? Keesokan harinya, Arka masih belum bisa tidur dengan tenang. Kata-kata Pak Suryo terus bergema di kepalanya. Menikahi seorang gadis bule kaya raya? Semua hutang lunas? Ibu mendapat perawatan terbaik? Itu terdengar seperti mimpi yang mustahil. Atau justru sebuah jebakan? Pagi itu, ketika ia sedang menyapu halaman, Bu Ratna keluar dari dalam rumah dengan wajah lemah. "Nak, semalam kau tidak tidur ya?" tanya ibunya pelan. Arka hanya tersenyum kecil, menutupi pikirannya yang kalut. "Tidak apa-apa, Bu. Aku hanya memikirkan bagaimana cara melunasi hutang itu." Bu Ratna menepuk pundaknya. "Jangan terlalu keras memikirkan semuanya sendiri. Ibu hanya ingin melihatmu bahagia, bukan tersiksa." Namun, Arka tahu, ia tidak bisa bahagia jika melihat ibunya terus menderita. Siang itu, Pak Suryo kembali datang. Ia membawa sebuah map berwarna coklat berisi foto seorang wanita. Arka sempat kaget saat melihatnya. Gadis dalam foto itu tampak anggun, berambut pirang, bermata biru, dan senyumnya begitu memesona. Namun tatapannya dingin, seperti menyimpan sesuatu yang sulit ditebak. Namanya Amelia. Jelas Pak Suryo. Dia anak tunggal dari seorang pengusaha kaya raya. Ayahnya teman kerabat jauhku. Usianya 24 tahun. Cantik, cerdas, dan, seperti yang kubilang semalam, dia sedang mencari seorang suami. Arka menelan ludah. Ia menatap foto itu dengan campuran kagum sekaligus tidak percaya. Kenapa? Kenapa dia mencari suami dari orang sederhana seperti saya? Pak? Bukankah dengan kekayaannya, dia bisa mendapatkan siapapun? Pak Suryo tersenyum tipis. Itu rahasia yang baru akan kau tahu nanti. Yang jelas, keluarganya memang mencari laki-laki yang bisa diandalkan. Seseorang yang tidak hanya mengejar harta, tapi juga memiliki ketulusan. Arka menggeleng pelan. Tapi saya ini hanya pemuda kampung. Pekerjaan pun serabutan. Apa mungkin saya cocok untuknya? Pak Suryo menepuk bahunya. Arka, terkadang hidup memberi kita jalan yang tidak pernah kita bayangkan. Ini bukan hanya soal kau cocok atau tidak, tapi soal kesempatan. Kau sendiri yang bilang ingin menyelamatkan ibumu, kan? Dengan menikahinya, semua hutang ibumu akan lunas. Rumahmu aman. Bahkan perawatan ibumu bisa ditanggung penuh oleh keluarga Amelia. Kata-kata itu membuat dada Arka terasa sesak. Ia tahu tawaran itu menggiurkan. Tapi di sisi lain, hatinya berontak. Menikah bukanlah hal main-main. Itu menyangkut kehidupan seumur hidup. Bagaimana jika ternyata Amelia bukanlah wanita yang baik? Bagaimana jika ia malah terjebak dalam kehidupan yang penuh penderitaan? Malam itu, Arka menceritakan semuanya pada ibunya. Ia memegang tangan ibunya erat. "Bu, ada satu jalan untuk melunasi hutang kita. Tapi, jalannya tidak mudah." Bu Ratna menatap putranya penasaran. "Jalan apa, Nak?" Dengan suara bergetar, Arka berkata, "Pak Suryo menawarkan aku menikah dengan seorang gadis bule kaya raya. Katanya kalau aku setuju, semua hutang kita akan lunas, dan ibu bisa berobat dengan layak." Mendengar itu, Bu Ratna terkejut. "Menikah? Dengan bule? Nak, itu terlalu mendadak. Apa kau benar-benar mau?" Arka menunduk. "Itulah masalahnya, Bu. Aku belum siap. Aku bahkan tidak mengenalnya. Tapi, kalau aku tidak mengambil kesempatan ini, rumah kita bisa disita. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi." Air mata Bu Ratna menetes. Ia tahu anaknya sedang berada di persimpangan sulit. "Nak, ibu tidak ingin kau menikah hanya karena terpaksa. Pernikahan itu suci. Tapi jika memang itu jalan satu-satunya, ibu rela. Yang penting kau tetap ingat, jangan pernah sakiti wanita itu. Biar bagaimanapun, dia akan menjadi istrimu." Ucapan ibunya membuat hati Arka semakin bergejolak. Malam itu ia tidak bisa tidur lagi. Ia duduk termenung, menatap foto Amelia yang masih ada di tangannya. "Siapa sebenarnya kamu? Kenapa harus aku?" Beberapa hari kemudian, Arka akhirnya memberanikan diri menemui Pak Suryo lagi. "Pak, saya mau mencoba. Tapi dengan satu syarat.
Saya ingin bertemu langsung dengan Amelia, setidaknya sekali, sebelum mengambil keputusan terakhir. Pak Suryo tersenyum lega. Itu keputusan bijak, Arka. Baiklah, besok aku akan mengatur pertemuanmu dengannya di kota. Hati Arka berdegup kencang. Ia sadar, inilah awal dari babak baru hidupnya. Sebuah keputusan besar yang akan mengubah segalanya. Dan entah kenapa, di lubuk hatinya yang terdalam, ada firasat aneh. Seakan-akan pernikahan ini bukan hanya soal hutang, tapi ada misteri besar yang menanti di balik tatapan dingin gadis bule bernama Amelia itu. Pagi itu, Arka berangkat ke kota bersama Pak Suryo. Motor tua yang biasa ia pakai ditinggalkan di rumah, diganti dengan mobil milik Pak Suryo yang sudah menunggunya sejak subuh. Arka mengenakan kemeja putih sederhana yang sudah disetrika dengan rapi, meskipun warnanya agak pudar karena sering dipakai. Jantungnya berdegup kencang sepanjang perjalanan. Bayangan wajah Amelia di foto tak henti-hentinya muncul di kepalanya. "Kak, kau jangan tegang begitu. Ingat, ini hanya pertemuan. Belum tentu langsung menikah," ujar Pak Suryo sambil menepuk bahu Arka. "Tapi tetap saja, Pak, saya bahkan tidak tahu apa yang harus saya katakan pada seorang gadis bule kaya raya. Apa dia tidak akan meremehkan saya?" jawab Arka. Suaranya bergetar. Pak Suryo hanya tersenyum. "Kau tenang saja. Tunjukkan ketulusanmu, itu saja sudah cukup." Setibanya di sebuah restoran mewah di tengah kota, Arka semakin merasa kecil. Lampu kristal menggantung di langit-langit, kursi berbalut beludru, dan aroma wangi khas ruangan berkelas langsung menusuk hidungnya. Ia bahkan ragu-ragu melangkahkan kaki, takut sandal kulit murahnya menimbulkan suara aneh di lantai marmer yang licin. Tak lama, seorang wanita berambut pirang panjang melangkah masuk dengan anggun. Gaun biru elegan yang ia kenakan membuat semua orang menoleh kagum. Dialah Amelia. Gadis bule itu tampak lebih cantik daripada di foto, namun juga lebih dingin. Tatapannya lurus, tegas, tanpa senyum. Arka spontan menunduk, tak berani menatap langsung. "Selamat pagi, Nona," ucapnya kaku. Amelia duduk di hadapan Arka, menyilangkan kaki dengan penuh percaya diri. "Jadi, ini calon suami yang kau bicarakan, Uncle Suryo?" tanyanya dalam bahasa Indonesia yang lancar, meskipun terdengar ada sedikit logat asing. Pak Suryo tersenyum ramah. "Ya, Amelia. Inilah Arka. Pemuda sederhana, jujur, dan pekerja keras. Aku yakin dia bisa menjadi pasangan yang tepat untukmu." Arka hanya bisa menunduk. Pipinya memerah menahan malu. Namun Amelia tidak banyak basa-basi. Ia langsung menatap Arka tajam. "Aku tidak suka bertele-tele. Kalau kau ingin menikah denganku, ada beberapa syarat yang harus kau patuhi." Arka terkejut mendengar nada suaranya yang begitu dingin dan lugas. Ia menelan ludah, mencoba mengangguk. "Syarat? Apa saja, Nona?" Amelia mencondongkan tubuhnya sedikit. "Pertama, jangan pernah menganggap pernikahan ini berdasarkan cinta. Aku tidak mencari cinta. Aku hanya butuh status." Arka membelalakan mata. Kata-kata itu membuat dadanya bergetar aneh. "Status? Maksudmu?" "Ya," jawab Amelia datar. "Aku butuh seorang suami untuk alasan tertentu yang tidak bisa kuceritakan sekarang. Kau hanya perlu menjalani peran itu. Tidak lebih, tidak kurang." Pak Suryo menatap Amelia dengan sedikit gelisah. "Amelia, mungkin sebaiknya." Namun Amelia mengangkat tangannya, menghentikan ucapan sang paman. "Uncle, biarkan aku bicara." Ia lalu menatap Arka lagi. "Syarat kedua, kau harus siap mengikuti aturan keluarga kami. Tidak boleh ada yang melawan atau mempertanyakan keputusan kami. Kau hanya perlu ada di sampingku saat dibutuhkan." Arka menunduk makin dalam. Hatinya terasa berat. Bukankah pernikahan seharusnya tentang saling mencintai dan saling mendukung? Tapi yang ia dengar justru seolah ia hanya diminta menjadi boneka. "Dan syarat ketiga," Amelia menatapnya lebih tajam, "kau tidak boleh pernah mengkhianatiku. Apapun yang terjadi, kau harus menjaga rahasiaku." "Rahasia?" gumam Arka dalam hati. Kata itu langsung menusuk kepalanya. Apa yang sebenarnya disembunyikan gadis ini? Hening sejenak. Suasana meja itu terasa dingin, bahkan di tengah keramaian restoran mewah. Arka hanya menunduk,
mencoba menyusun kata-kata. Akhirnya ia memberanikan diri bicara. Nona Amelia, saya memang orang sederhana. Saya tidak punya apa-apa. Tapi saya tidak main-main dengan pernikahan. Kalau saya setuju, berarti saya siap menjaga ibu saya, dan menjaga Anda juga. Tapi, saya mohon, jangan anggap saya hanya sebagai boneka. Amelia terdiam. Sejenak matanya berkedip, seakan ada sedikit keraguan dalam tatapan dinginnya. Namun dalam hitungan detik, wajahnya kembali datar. Kau cukup berani. Tapi jangan salah mengira. Aku tidak peduli apakah kau mencintaiku atau tidak. Aku hanya butuh kau menepati janji. Pak Suryo buru-buru menengahi. Sudah cukup untuk hari ini. Arka, kau bisa pikirkan dulu. Tidak ada paksaan. Ingat, keputusan ini akan mengubah hidupmu. Arka mengangguk, lalu berpamitan. Tapi sepanjang perjalanan pulang, pikirannya tak henti dipenuhi bayangan Amelia. Tatapan dingin itu, kata-kata tentang status dan rahasia, semua bercampur menjadi tanda tanya besar. Di rumah, ia kembali duduk di samping ibunya. Bu Ratna bertanya lembut. Bagaimana, Nak? Kau sudah bertemu dia? Arka terdiam lama. Ia menatap foto Amelia yang kini terasa berbeda dari sebelumnya. Iya, Bu. Aku sudah bertemu. Dan, aku tidak tahu apakah ini jalan yang benar. Tapi sepertinya, aku tidak punya pilihan lain. Hari-hari berikutnya, hidup Arka terasa seperti mimpi. Ia masih bekerja serabutan seperti biasa, tetapi pikirannya terus diliputi satu keputusan besar, menerima tawaran menikahi Amelia atau tidak. Setiap kali ia melihat ibunya yang terbaring lemah, hatinya semakin mantap. Ia tahu, apapun risikonya, ia harus melangkah. Bu, kata Arka suatu malam sambil menggenggam tangan ibunya. Aku sudah putuskan. Aku akan menikah dengan Amelia. Aku tahu ini bukan pernikahan biasa. Tapi kalau itu bisa membuat ibu sehat dan bahagia, aku rela. Air mata Bu Ratna menetes. Ia menatap anaknya penuh haru. Nak, ibu tidak ingin kau berkorban terlalu jauh. Tapi kalau ini memang pilihanmu, ibu hanya bisa berdoa semoga kau menemukan kebahagiaan. Keesokan harinya, Pak Suryo datang membawa kabar bahwa keluarga Amelia sudah menyetujui pernikahan. Tidak butuh waktu lama, semua dipersiapkan. Bagi keluarga Amelia yang kaya raya, menggelar pernikahan mewah hanyalah urusan kecil. Namun Amelia sendiri menginginkan acara yang sederhana, meski tetap terlihat elegan. Hari pernikahan pun tiba. Arka berdiri di depan cermin, mengenakan setelan jas hitam sederhana yang disediakan oleh keluarga Amelia. Tangannya gemetar. Ia menatap dirinya sendiri, seakan tak percaya pemuda kampung sepertinya akan menikahi seorang gadis bule yang cantik dan kaya. Tenang, Kak, bisik Pak Suryo yang mendampingi. Ini memang jalan yang tidak biasa, tapi jangan takut. Lakukan semuanya dengan ikhlas. Ketika musik pernikahan mulai mengalun, Amelia masuk ke aula pernikahan. Semua mata tertuju padanya. Gaun putih panjang dengan ekor menjuntai membuatnya tampak seperti bidadari. Rambut pirangnya ditata anggun. Wajahnya dihiasi riasan tipis namun menawan. Meski begitu, tatapan matanya tetap dingin, tak menunjukkan kebahagiaan seperti pengantin pada umumnya. Arka terpaku, lalu buru-buru menunduk. Ia merasa seolah sedang berada dalam dongeng, tapi dongeng yang terasa terlalu asing baginya. Akad nikah berlangsung dengan cepat. Dengan suara bergetar, Arka mengucapkan ijab kabul di hadapan penghulu dan para saksi. Tangannya sempat berkeringat dingin, namun semua berjalan lancar. Dan ketika penghulu berkata, "Sah," seluruh hadirin bertepuk tangan. Arka kini resmi menjadi suami Amelia. Seusai akad, mereka berdua duduk berdampingan di pelaminan. Para tamu menyalami, memberi ucapan selamat, dan sebagian besar berbisik kagum. Beruntung sekali pemuda kampung itu bisa menikahi bule kaya raya, begitu kata orang-orang. Namun bagi Arka, ia tidak merasa beruntung. Ia hanya merasa beban tanggung jawabnya semakin besar. Di sisi lain, Bu Ratna duduk di kursi undangan dengan wajah penuh air mata bahagia. Ia tak henti-hentinya mengucap syukur. Alhamdulillah, Nak, akhirnya kau menikah juga. Semoga kau bahagia. Namun Arka tahu, kebahagiaan itu masih semu. Ia menoleh sekilas pada Amelia.
Wanita itu tetap tersenyum tipis di depan tamu, tapi tatapan matanya tetap sama, dingin dan misterius. Setelah acara selesai, keluarga Amelia mengajak mereka berdua ke rumah besar yang megah di pusat kota. Rumah itu begitu luas, dengan pilar-pilar tinggi dan taman indah di sekelilingnya. Arka yang terbiasa hidup di rumah sederhana, hampir tak percaya ia kini tinggal di tempat semewah itu. Mulai hari ini adalah rumahmu juga, kata ayah Amelia singkat, seorang pria berwibawa bernama Mr. Robert. Suaranya tegas, tapi ada nada hormat pada Arka. Arka hanya menunduk sopan. Terima kasih, Pak. Saya akan berusaha menjaga kepercayaan ini. Malam semakin larut. Para tamu sudah pulang, dan suasana rumah besar itu menjadi lebih hening. Arka duduk di kamar pengantin yang sudah dihias indah. Jantungnya berdegup kencang. Inilah malam pertamanya bersama Amelia. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Amelia masuk dengan gaun tidur putih, duduk di kursi, dan menatap Arka tanpa berkata apa-apa. Arka merasa canggung. Ia mencoba membuka percakapan. Amelia, maksud saya, istriku, aku tahu ini terlalu cepat, tapi aku ingin kita bisa saling mengenal lebih baik. Amelia hanya tersenyum tipis, lalu berkata pelan, kau tidak perlu berusaha terlalu keras. Ingat syarat-syaratku? Pernikahan ini hanya status. Jangan berharap lebih. Arka terdiam, dadanya terasa sesak. Malam pertamanya yang ia bayangkan penuh kehangatan ternyata berubah menjadi malam penuh jarak. Namun sebelum ia sempat berkata apa-apa lagi, Amelia berdiri, mendekatinya, dan berbisik. Tapi ada sesuatu yang harus kau ketahui, sesuatu yang tidak pernah kukatakan pada siapapun. Arka terkejut, tubuhnya kaku. Ia bisa merasakan hawa dingin dari nada suara Amelia. Apa yang akan ia dengar? Malam itu udara di kamar pengantin terasa begitu dingin. Meski pendingin ruangan sudah diatur dengan suhu normal. Arka duduk di tepi ranjang besar berseprai putih, tangannya meremas-remas ujung selimut, mencoba menenangkan diri. Jantungnya berdetak cepat, bercampur antara gugup, takut, dan rasa penasaran. Di seberang kamar, Amelia berdiri di depan cermin besar. Ia melepas perhiasan satu persatu dengan gerakan pelan dan anggun. Gaun tidur sutra putih yang membalut tubuhnya memantulkan cahaya lampu redup, membuatnya tampak semakin mempesona. Namun tatapan matanya tetap sama. Dingin, jauh dari kesan seorang pengantin yang baru menikah. Arka menelan ludah. Ia memberanikan diri untuk bicara. Amelia, suaranya lirih, hampir tak terdengar. Aku tahu pernikahan ini tidak seperti kebanyakan pasangan lain. Tapi, kita sudah sah menjadi suami istri. Aku berharap kita bisa mencoba saling mengenal. Setidaknya, Amelia menoleh sekilas, lalu berjalan mendekat. Tatapannya menembus, membuat Arka menunduk tak berani menatap balik. Wanita itu lalu duduk di kursi dekat ranjang, menyilangkan kaki dengan tenang. Aku sudah katakan sejak awal, ujarnya datar. Pernikahan ini bukan tentang cinta. Kau di sini hanya untuk memenuhi syarat. Jangan berharap lebih. Arka terdiam, mencoba menelan rasa kecewa yang mengganjal di dadanya. Ia menunduk, menatap lantai. Aku mengerti, tapi tetap saja, aku tidak ingin malam ini berlalu tanpa ada satupun kata yang jujur antara kita. Aku hanya ingin tahu, siapa sebenarnya dirimu? Kenapa kau memilih jalan ini? Amelia menarik napas panjang. Sejenak ia menatap Arka, seolah menimbang sesuatu. Lalu ia bangkit, melangkah pelan ke arah jendela, membuka tirai, dan menatap langit malam. Ada sesuatu yang harus kau tahu, katanya lirih. Sesuatu yang tidak pernah kukatakan pada siapapun. Bahkan keluargaku pun tidak mengerti. Arka menegang. Tubuhnya kaku, menanti kalimat berikutnya. Amelia melanjutkan, suaranya pelan tapi tegas. Aku tidak pernah percaya pada cinta. Bagiku, cinta hanyalah alasan orang untuk saling menyakiti. Ayah ibuku sendiri dulu menikah karena bisnis, bukan cinta. Dan aku, sudah berjanji pada diriku sendiri, aku tidak akan pernah jatuh dalam jebakan yang sama. Arka menatapnya dengan mata membesar. Jadi inikah alasan sebenarnya? Tapi, kalau begitu, kenapa kau mau menikah denganku? Kenapa bukan pria kaya, pengusaha, atau orang yang setara denganmu? Amelia menoleh, tatapannya tajam.
Justru karena itu, aku tidak butuh pria kaya. Aku butuh seseorang yang sederhana, yang tidak akan memperumit hidupku dengan ambisi. Seseorang yang bisa kupercaya untuk menjaga rahasiaku. Arka mengernyit. Rahasia? Rahasia apa maksudmu? Amelia terdiam beberapa saat. Ia berjalan kembali ke arah ranjang, lalu duduk di tepinya, jaraknya hanya sejengkal dari Arka. Wajahnya begitu dekat hingga Arka bisa merasakan aroma lembut parfum yang digunakannya. Namun kata-kata yang keluar dari bibir Amelia justru membuat darah Arka berdesir. Rahasia bahwa aku tidak pernah ingin dicintai, dan tidak pernah ingin mencintai. Arka membeku. Kata-kata itu begitu dingin, seakan menusuk hatinya. Bagaimana mungkin seorang wanita seindah Amelia, yang bisa memiliki segalanya, justru menolak cinta sama sekali? Lalu, apa yang kau harapkan dariku sebagai suamimu? Tanya Arka, suaranya bergetar. Amelia menatapnya lekat-lekat. Aku hanya butuh kau ada. Sebagai tameng. Sebagai status. Tidak lebih. Keheningan menyelimuti kamar itu. Hanya suara jam dinding yang berdetak pelan. Arka menunduk. Pikirannya kalut. Malam pertama yang ia bayangkan penuh kebahagiaan berubah menjadi malam yang penuh tanda tanya dan rasa sakit. Namun meski kecewa, ada sesuatu dalam diri Arka yang membuatnya tak ingin menyerah begitu saja. Ia menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara mantap, Amelia, aku mungkin tidak mengerti alasanmu. Tapi aku sudah berjanji pada diriku sendiri. Jika aku menikah denganmu, aku akan menjagamu. Apapun yang terjadi, aku akan menepati itu. Untuk pertama kalinya, tatapan Amelia melembut sedikit. Hanya sekejap, lalu kembali datar. Ia bangkit, melangkah menuju ranjang, lalu berbaring dengan punggung menghadap Arka. Malam ini sudah cukup panjang. Tidurlah, katanya pelan. Arka duduk terpaku beberapa lama, menatap punggung Amelia yang membelakanginya. Hatinya campur aduk. Ia tak tahu harus merasa bahagia, sedih, atau marah. Yang ia tahu hanyalah satu. Sejak malam itu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Ia berbaring di sisi ranjang, matanya menatap langit-langit kamar. Dalam keheningan itu, ia berbisik dalam hati. Tuhan, apakah aku sudah membuat keputusan yang benar? Pagi setelah malam pertama yang penuh kecanggungan itu, Arka bangun lebih awal. Cahaya matahari menembus tirai tipis kamar pengantin, menyinari wajah Amelia yang masih terlelap di sisi ranjang. Arka hanya bisa menatap, mencoba memahami sosok wanita yang kini resmi menjadi istrinya. Indah, elegan, namun begitu misterius. Arka perlahan bangkit, tak ingin membangunkannya. Ia melangkah keluar kamar menuju dapur kecil yang ada di lantai bawah. Kebiasaan lamanya sebagai anak dari keluarga sederhana membuatnya refleks menyiapkan sarapan. Ia menyalakan kompor, menggoreng telur, dan menyeduh kopi. Saat Arka sedang sibuk, suara langkah terdengar dari arah tangga. Amelia muncul, rambut pirangnya terurai acak, namun tetap saja mempesona. Ia menatap Arka sebentar, sedikit terkejut melihat suaminya sudah menyiapkan sarapan. Kau, masak sendiri? Tanyanya. Nada suaranya masih datar. Arka tersenyum canggung. Ya, kebiasaan. Aku tidak terbiasa hanya duduk menunggu makanan. Semoga kamu suka makanan sederhana. Amelia duduk tanpa banyak bicara. Ia menatap piring di hadapannya, lalu perlahan mulai menyendok. Hening meliputi mereka. Hanya suara alat makan yang beradu dengan piring. Namun di balik tatapan datar Amelia, ada sesuatu yang berbeda pagi itu. Seolah ia sedang menimbang sesuatu dalam hatinya. Setelah sarapan usai, Amelia tiba-tiba berkata, Arka, ada sesuatu yang harus kau tahu. Tentang aku. Arka menoleh, alisnya terangkat. Tentang apa? Amelia menunduk sejenak, lalu menarik napas panjang. Aku tidak ingin kau berpikir aku jahat atau terlalu dingin. Tapi ada alasan besar kenapa aku memilih jalan pernikahan seperti ini. Arka menegakkan tubuhnya, penuh perhatian. Aku siap mendengar. Apapun itu, aku ingin tahu. Amelia bangkit dari kursinya, berjalan ke arah balkon, dan menatap jauh keluar. Udara pagi bertiup pelan, membuat rambutnya berkibar. Dengan suara pelan namun jelas, ia mulai bercerita. Aku bukan sekadar gadis kaya.
Keluargaku sebenarnya terjebak dalam persaingan bisnis yang kotor. Ayahku memiliki musuh besar yang ingin menghancurkan perusahaan kami. Mereka selalu mengincar kelemahan. Dan kelemahan terbesar bagi keluargaku adalah aku, satu-satunya anak perempuan. Arka membeku. Ia tak menyangka rahasia sebesar itu tersembunyi di balik sikap dingin Amelia. Selama ini, lanjut Amelia, setiap orang yang mencoba mendekatiku hanya ingin memanfaatkan posisi dan kekayaan keluargaku. Aku tidak percaya pada siapapun. Bahkan, aku takut jika jatuh cinta, perasaan itu justru akan menjadi senjata bagi orang-orang yang ingin menghancurkan kami. Amelia menoleh, menatap Arka dalam-dalam. Itulah sebabnya aku memilih menikah denganmu. Seseorang yang tidak punya hubungan dengan dunia bisnis, seseorang yang sederhana dan tampak tulus. Kau adalah jalan bagiku untuk melindungi diriku sendiri. Dengan menikahimu, aku bisa menciptakan tameng. Orang-orang tidak akan mudah mendekatiku lagi. Arka terdiam, jantungnya berdegup kencang. Ia mulai memahami alasan Amelia bersikap dingin. Namun, di balik semua itu, ada hal yang membuatnya tercengang. Amelia tidak menikah karena cinta, tetapi demi perlindungan. Jadi, aku hanya tameng bagimu, tanya Arka lirih. Amelia tidak segera menjawab. Ia menunduk sebentar, lalu berkata, "Ya, untuk saat ini, itu kenyataannya. Tapi jangan salah sangka, Arka. Aku tidak meremehkanmu. Justru aku percaya hanya kau yang bisa menemaniku dalam posisi ini. Kau tidak punya ambisi merebut harta atau jabatan. Itu membuatmu berbeda dari semua pria yang pernah ada di sekitarku." Arka menggenggam tangannya di bawah meja, berusaha menenangkan diri. Kata-kata Amelia memang jujur, tapi tetap saja menusuk hati. Baginya, pernikahan adalah ikatan suci, bukan sekadar kesepakatan. Namun sebelum ia bisa merespons, Amelia melanjutkan dengan nada serius. Tapi ada satu hal lagi. Rahasia yang lebih besar dari sekadar persaingan bisnis. Arka menelan ludah. Apa itu? Amelia menatap lurus ke matanya, seakan memastikan Arka benar-benar siap mendengar. Lalu ia berkata, "Aku sebenarnya sedang dalam ancaman. Seseorang dari masa lalu mencoba kembali. Seseorang yang ingin merebut segalanya dariku. Orang itu bisa saja mengincarmu juga." Arka terhenyak. Ia tidak pernah menyangka menikahi Amelia bukan hanya tentang uang atau status, tetapi juga tentang ancaman nyata yang bisa membahayakan nyawanya. Siapa orang itu?" tanya Arka. Suaranya bergetar. Amelia menggeleng pelan. "Belum saatnya kau tahu. Tapi percayalah, alasan aku menikah denganmu bukan hanya untukku sendiri. Kini, kau sudah terlibat. Mau tidak mau, hidupmu tidak akan pernah sama lagi." Keheningan kembali meliputi ruangan. Arka menunduk, hatinya kacau. Ia menikah demi melunasi utang ibunya, tetapi kini ia menyadari, pernikahan ini membawa konsekuensi jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Di dalam hatinya, ia berbisik, "Tuhan, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Apa aku sanggup menghadapi semua ini?" Sementara itu, Amelia masih menatap keluar balkon. Wajahnya penuh dengan beban yang tidak pernah ia tunjukkan pada siapapun sebelumnya. Bagi Arka, inilah awal dari perjalanan yang penuh rahasia dan misteri, yang perlahan-lahan akan mengubah segalanya. Hari-hari pertama setelah pernikahan itu berjalan dengan suasana canggung. Arka mencoba menyesuaikan diri dengan kehidupan baru di rumah besar Amelia. Sementara Amelia tetap menjaga jarak dengan sikap dinginnya. Namun, di balik keheningan itu, Arka mulai menyadari sesuatu. Pernikahan ini bukan hanya soal status, tapi juga tentang bahaya yang nyata. Suatu malam, ketika Amelia sedang sibuk dengan laptopnya di ruang kerja, Arka mendengar suara gaduh di halaman depan. Ia segera keluar dan mendapati pagar rumah sudah dicoret-coret dengan cat merah, bertuliskan ancaman. "Kau tak akan selamat, Amelia. Kau akan kehilangan segalanya." Arka terdiam, jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh ke arah Amelia yang berdiri di belakangnya. Wajahnya pucat namun tetap tenang. "Mereka mulai bergerak," bisiknya. Arka menatapnya, bingung sekaligus marah. "Siapa mereka? Siapa yang melakukan ini?" Amelia menghela napas panjang, lalu berkata lirih, "Orang-orang yang dulu pernah dekat denganku, dan sekarang ingin menghancurkan aku." Arka menggenggam erat tangannya. "Kalau begitu,
Biarkan aku melindungimu. Aku tidak akan diam saja melihatmu diancam seperti ini. Namun Amelia justru menatapnya dengan tatapan tajam. Kau tidak tahu dengan siapa kita berhadapan. Mereka bukan orang biasa, Arka. Jika kau ikut campur, bisa saja kau yang menjadi korban berikutnya. Arka menggeleng tegas. Aku sudah menikah denganmu, Amelia. Mau bagaimanapun, aku tidak akan lari dari masalah ini. Kalau mereka ingin melawanmu, berarti mereka juga harus berhadapan denganku. Amelia terdiam. Untuk pertama kalinya, wajahnya memperlihatkan sedikit keraguan. Seolah ada bagian dalam dirinya yang mulai goyah melihat keteguhan Arka. Keesokan harinya, ujian pertama itu benar-benar datang. Arka sedang dalam perjalanan pulang dari pasar ketika tiba-tiba sebuah mobil hitam mengikuti langkahnya. Perasaan tak enak langsung muncul di hatinya. Ia mempercepat jalan, tapi mobil itu tetap membuntutinya. Hingga tiba-tiba, 3 pria bertubuh kekar turun dari mobil. Mereka menghadang Arka di sebuah gang sepi. Kau Arka, kan? Salah satu dari mereka bertanya dengan nada mengancam. Arka mencoba tenang. Ya, ada apa? Pria itu menyeringai sinis. Kau hanya pria miskin yang beruntung bisa menikahi Amelia. Tapi ingat, hidupmu bisa berakhir kapan saja kalau kau sok berani. Arka menelan ludah, tapi ia berusaha tidak menunjukkan rasa takut. Aku tidak tahu siapa kalian, tapi aku tidak akan biarkan kalian menyakiti Amelia. Ucapan itu membuat mereka tertawa kasar. Salah satu dari mereka mendorong Arka hingga terhuyung. Arka ingin melawan, tapi tubuhnya tak sebanding dengan mereka yang jelas-jelas berpengalaman dalam hal kekerasan. Namun tepat saat salah satu dari mereka hendak menghantamnya, suara mobil lain terdengar. Beberapa bodyguard Amelia datang, melompat keluar, dan langsung melerai. Pertarungan kecil pun tak terhindarkan. Arka berhasil ditarik menjauh oleh salah satu pengawal. Cepat ikut saya, Tuan, katanya. Dengan napas terengah, Arka masuk ke dalam mobil. Dari balik kaca jendela, ia melihat para pria itu kabur setelah kalah jumlah. Meski selamat, tubuh Arka gemetar. Ia baru saja merasakan betapa nyatanya ancaman yang dihadapi Amelia. Dan sekarang, dirinya juga ikut terlibat. Sesampainya di rumah, Amelia sudah menunggu dengan wajah tegang. Begitu melihat Arka masuk dengan wajah lusuh, ia langsung berdiri. Apa yang terjadi? Mereka melukaimu? Suaranya terdengar panik untuk pertama kalinya. Arka menggeleng, meski ada lebam di lengannya. Aku baik-baik saja. Tapi Amelia, ini serius. Mereka tidak hanya mengincarmu. Aku juga sudah jadi target. Amelia menggigit bibirnya. Matanya bergetar. Ia jarang sekali memperlihatkan emosi. Tapi kali ini jelas terlihat ada ketakutan. Aku sudah bilang padamu, ini berbahaya. Arka menatapnya dalam-dalam. Kalau begitu, biarkan aku ada di sisimu. Kita hadapi ini bersama. Aku tidak peduli seberapa kuat mereka, aku tidak akan mundur. Air mata tipis terlihat di sudut mata Amelia. Namun segera ia usap cepat. Ia tak ingin terlihat lemah. Arka, kau tidak tahu apa yang kau hadapi. Tapi, terima kasih. Hati Arka bergetar mendengar kata itu. Untuk pertama kalinya, Amelia mengucapkan sesuatu dengan ketulusan, meski singkat. Malam itu, Arka duduk di kamar, merenungi segalanya. Ia menikah demi melunasi utang ibunya, tapi kini ia sadar, pernikahan ini menyeretnya ke dalam pusaran konflik yang bisa mengancam nyawa. Namun jauh di dalam hatinya, Arka merasa sesuatu. Ada alasan lebih besar kenapa Tuhan mempertemukannya dengan Amelia. Dan meski jalannya berat, ia yakin harus bertahan. Ujian pertama ini hanyalah permulaan. Sejak insiden ancaman itu, suasana di rumah Amelia berubah. Jika sebelumnya ia selalu menjaga jarak, kini perlahan ada celah kecil yang terbuka di hatinya. Amelia mulai memperhatikan Arka, meski masih dengan tatapan hati-hati. Suatu pagi, Arka yang sedang sibuk menyapu halaman dikejutkan oleh suara Amelia dari teras. "Bukankah kita punya petugas kebersihan untuk itu?" tanyanya. Nada suaranya kali ini tidak sekaku biasanya. Arka tersenyum tipis tanpa menoleh. "Mungkin benar. Tapi aku terbiasa melakukan semuanya sendiri. Rasanya aneh kalau hanya duduk diam dan menunggu orang lain bekerja." Amelia memperhatikannya sebentar,
lalu tanpa berkata apa-apa kembali masuk ke dalam rumah. Namun di wajahnya terselip ekspresi samar, seolah ada bagian kecil dari dirinya yang kagum dengan kesederhanaan Arka. Hari-hari berikutnya, kebersamaan mereka mulai tercipta secara alami. Arka sering memasak untuk Amelia, meski awalnya hanya hidangan sederhana. Amelia yang terbiasa dengan makanan ala restoran mewah awalnya ragu, tapi ketika mencoba, ekspresinya berubah. Tidak buruk, katanya singkat setelah mencicipi sup buatan Arka. Arka terkekeh. Itu sudah pujian besar, kalau datang darimu. Untuk pertama kalinya, Amelia tersenyum kecil, senyum yang tidak dipaksakan, senyum yang membuat hati Arka bergetar. Malam itu, mereka duduk di balkon rumah, menatap langit berbintang. Udara malam sejuk, suasana tenang setelah hari-hari penuh ketegangan. Arka, Amelia tiba-tiba berkata, kau tidak menyesal menikah denganku? Arka menoleh, menatapnya dengan serius. Kenapa harus menyesal? Amelia menunduk. Karena pernikahan ini tidak dibangun atas dasar cinta. Aku memberimu tanggung jawab berat, menyeretmu ke dalam bahaya. Semua ini tidak adil untukmu. Arka menarik napas panjang, lalu tersenyum hangat. Amelia, aku menikahimu memang awalnya demi melunasi utang ibuku. Tapi setelah semua yang terjadi, aku sadar, mungkin Tuhan punya alasan lain. Aku tidak pernah merasa terbebani. Justru aku ingin menjadi orang yang bisa kau percaya. Amelia menatapnya lama, matanya bergetar. Kata-kata itu menembus dinding hatinya yang selama ini keras. Ia terdiam, tak mampu membalas, hanya memalingkan wajah ke arah bintang-bintang. Namun di dalam hatinya, sebuah perasaan hangat perlahan tumbuh. Beberapa hari kemudian, Amelia mengajak Arka pergi ke sebuah acara amal yang digelar oleh keluarganya. Di sana, Arka merasa canggung dikelilingi orang-orang kaya dengan jas mewah dan gaun glamor. Namun Amelia justru menggenggam tangannya di hadapan semua orang. Jangan lepaskan, ya, bisiknya pelan. Arka kaget, tapi ia menurut. Sentuhan itu begitu tulus, membuatnya merasa dihargai. Banyak pasang mata memandang mereka, beberapa dengan iri, beberapa dengan sinis. Namun Amelia tetap tenang, seolah ingin menunjukkan pada dunia bahwa Arka adalah pilihan hatinya. Setelah acara, dalam perjalanan pulang, Arka memberanikan diri bertanya, kenapa kau melakukan itu? Menggenggam tanganku di depan semua orang. Amelia menoleh, matanya lembut. Karena aku ingin mereka tahu, aku tidak sendirian. Aku ingin mereka berhenti meremehkanmu. Hati Arka bergetar mendengar jawaban itu. Meski Amelia tidak pernah mengungkapkan cinta, tindakan kecilnya berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Di balik semua itu, Amelia mulai menyadari sesuatu. Kehadiran Arka bukan hanya sebagai tameng, tapi juga sebagai sosok yang membuat hidupnya lebih ringan. Selama ini ia selalu menanggung beban sendirian. Tapi kini ada seseorang yang mau berdiri di sisinya, apapun yang terjadi. Malam itu, sebelum tidur, Amelia menatap Arka yang sudah terlelap di sisi ranjang. Wajah pria itu terlihat tenang, meski penuh bekas lelah. Amelia mendekat pelan, lalu berbisik sangat lirih. Nyaris tak terdengar. Terima kasih, Arka. Ia lalu berbaring kembali, menatap langit-langit. Hatinya berdenyut aneh, perasaan yang selama ini ia tolak perlahan-lahan mulai tumbuh. Apakah ini cinta? Bagi Arka, kebersamaan ini adalah awal baru. Ia tidak lagi hanya merasa sebagai suami formal, tapi perlahan mulai diterima sebagai bagian dari hidup Amelia. Meski bahaya masih mengintai, momen-momen kecil kebersamaan itu menjadi kekuatan baru baginya untuk bertahan. Namun keduanya belum menyadari bahwa perasaan yang mulai tumbuh itu justru akan diuji lebih berat lagi di hari-hari mendatang. Ancaman dari masa lalu Amelia belum hilang, bahkan semakin mendekat. Hari-hari kebersamaan Amelia dan Arka mulai terasa berbeda. Keduanya tidak lagi sekadar hidup bersama tanpa ikatan emosional, melainkan perlahan membangun rasa percaya. Namun, di balik ketenangan itu, bayangan ancaman semakin nyata. Suatu malam, Amelia sedang membaca dokumen di ruang kerjanya ketika sebuah amplop hitam diselipkan lewat celah pintu. Arka yang kebetulan lewat melihatnya, lalu mengambil dan membukanya. Isinya membuat bulu kuduknya berdiri. Foto Amelia dan dirinya sedang bergandengan tangan di acara amal, dengan tulisan merah di bawahnya.
Kalian berdua akan segera berakhir. Arka segera membawa foto itu ke Amelia. Wajah wanita itu menegang, jemarinya menggenggam kertas itu hingga hampir robek. Mereka tahu setiap gerakan kita, gumamnya. Arka menatapnya serius. Artinya mereka mengawasi dari dekat. Kita tidak bisa lagi menganggap ini ancaman kosong. Keesokan harinya, situasi semakin memanas. Saat Amelia hendak menghadiri rapat penting di kantor keluarganya, mobil yang ditumpanginya hampir ditabrak oleh sebuah truk dari arah berlawanan. Beruntung sopir dan bodyguard sigap, sehingga tabrakan besar berhasil dihindari. Namun insiden itu membuat Amelia gemetar. Saat kembali ke rumah, ia tidak lagi bisa menyembunyikan rasa takutnya. Arka, ini sudah keterlaluan, katanya dengan suara parau. Mereka tidak hanya menakut-nakuti. Mereka benar-benar ingin menghabisiku. Arka menggenggam tangannya erat. Kalau begitu, kita tidak boleh mundur. Mereka ingin membuatmu menyerah. Tapi justru itu saatnya kita harus berdiri lebih kuat. Amelia menatapnya lama. Ada air bening yang menggenang di sudut matanya. Sesuatu yang jarang terlihat darinya. Aku lelah, Arka. Selama ini aku selalu sendirian menghadapi semua ini. Tapi sekarang, entah kenapa aku merasa lebih kuat saat kau ada di sisiku. Arka terdiam, hatinya bergetar. Kata-kata itu sederhana, tapi baginya sangat berarti. Namun ancaman itu tidak berhenti di situ. Malam berikutnya, listrik rumah mereka tiba-tiba padam. Arka yang sedang berada di ruang tengah segera bergegas memeriksa, hanya untuk menemukan sebuah benda mencurigakan di dekat pagar belakang. Sebuah telepon genggam dengan kamera yang masih menyala, diarahkan ke rumah mereka. Arka mengambilnya, dan saat memeriksa galeri, ia menemukan puluhan foto dirinya dan Amelia, diambil dari berbagai sudut gelap. Amelia, mereka sudah mengintai kita sejak lama, kata Arka dengan suara berat. Amelia mendekat, wajahnya pucat. Mereka, lebih dekat dari yang kukira. Keduanya saling berpandangan. Untuk pertama kalinya, Amelia menggenggam tangan Arka dengan erat, bukan karena pura-pura, melainkan karena benar-benar membutuhkan keberadaannya. Di tengah ketegangan itu, Arka merasa ia harus melakukan sesuatu. Malam itu, ia memberanikan diri bicara. Amelia, aku tahu aku bukan siapa-siapa. Aku bukan orang kaya atau berpengaruh. Tapi aku tidak akan biarkanmu menghadapi semua ini sendirian. Kalau mereka ingin melawanmu, berarti mereka juga harus berhadapan denganku. Amelia menatapnya, matanya berkaca-kaca. Arka, kenapa kau begitu keras kepala? Kau bisa saja meninggalkanku sekarang. Kembali ke kehidupanmu yang sederhana. Kau tidak harus ikut terjebak dalam semua ini. Arka tersenyum tipis. Karena aku sudah membuat pilihan. Aku memilih untuk bersamamu, apapun yang terjadi. Kata-kata itu menusuk hati Amelia lebih dalam daripada yang ia duga. Perlahan, ia mulai melihat Arka bukan hanya sebagai suami kontrak atau tameng, melainkan sosok yang benar-benar tulus. Namun malam itu juga, telepon rumah berdering. Amelia yang mengangkat, tapi segera wajahnya memucat. Suara berat dari seberang berkata dingin. Amelia, waktumu hampir habis. Pilihannya sederhana, tinggalkan perusahaanmu, atau kami akan mengambil sesuatu yang lebih berharga darimu. Sambungan langsung terputus. Amelia terdiam, tubuhnya bergetar hebat. Arka segera mendekat, memegang bahunya. Apa yang mereka katakan? Dengan suara bergetar, Amelia menjawab, mereka akan menyerangmu. Kau yang jadi target berikutnya. Arka menghela napas dalam, mencoba tetap tenang meski hatinya berdegup kencang. Kalau begitu, biar aku yang hadapi mereka. Aku tidak akan biarkanmu kehilangan apapun lagi. Amelia menatapnya dengan mata penuh emosi. Arka, aku takut kehilanganmu. Kalimat itu membuat waktu seakan berhenti. Amelia, yang selama ini keras dan dingin, akhirnya mengakui ketakutannya. Di balik semua ancaman, cinta perlahan tumbuh, dan justru itu yang kini membuat keduanya semakin rapuh sekaligus kuat. Malam itu, keduanya duduk berdampingan di ranjang, saling berpegangan tangan. Tidak ada lagi jarak di antara mereka. Ancaman semakin dekat, tapi kebersamaan mereka juga semakin erat. Arka tahu, badai besar akan segera datang. Dan ia harus siap, karena kini bukan hanya hidupnya sendiri yang dipertaruhkan,
melainkan juga hati wanita yang mulai ia cintai. Malam itu hujan turun deras. Seolah langit ikut merasakan kegelisahan yang menyelimuti Amelia dan Arka. Petir menyambar, membelah kegelapan, sementara suara hujan menghantam kaca jendela rumah mereka tanpa henti. Amelia duduk di ruang kerja, wajahnya pucat pasi. Surat ancaman terakhir dan panggilan telepon yang ia terima terus terngiang di telinganya. Arka berdiri di dekat jendela, menatap keluar dengan sorot mata tajam, seakan menunggu sesuatu yang tak bisa dihindari. Arka, suara Amelia nyaris bergetar, ada sesuatu yang harus kukatakan padamu. Rahasia yang selama ini kusimpan. Malam ini, kau harus tahu semuanya. Arka menoleh, menatapnya serius. Rahasia apa? Amelia menarik napas panjang, lalu mulai bicara. Ancaman ini, semua bukan semata karena perusahaan atau hartaku. Ada sesuatu yang lebih besar. Bertahun-tahun lalu, aku menemukan bukti penggelapan dana dan perdagangan ilegal yang melibatkan orang-orang berkuasa. Ayahku tewas karena menolak menutupinya. Sejak saat itu, aku jadi target mereka. Aku berusaha melawan dengan membangun perusahaanku sendiri, sebagai bukti kalau keluargaku tidak bisa dihancurkan. Tapi, suaranya tercekat, aku tahu, cepat atau lambat mereka akan mencoba membunuhku seperti ayah. Arka terpaku, hatinya bergetar mendengar pengakuan itu. Jadi selama ini, semua ancaman itu karena kau menyimpan bukti itu. Amelia mengangguk pelan. Ya, aku menyimpannya dengan aman. Dan mereka tahu aku satu-satunya yang bisa menghancurkan mereka. Itulah kenapa pernikahan kontrak ini juga jadi tameng. Aku berharap punya alasan kuat untuk terlihat lebih kuat, lebih terlindungi. Tapi aku tidak pernah menyangka, kau akan benar-benar peduli. Arka mendekat, memegang kedua bahu Amelia. Kenapa baru sekarang kau katakan? Aku bisa membantumu lebih awal. Air mata Amelia jatuh. Aku takut. Aku takut membuatmu ikut terjebak. Tapi sekarang, aku lebih takut kehilanganmu dibanding apapun. Belum sempat mereka melanjutkan, suara kaca pecah terdengar dari arah dapur. Sekelompok pria bertopeng masuk, membawa senjata tajam dan tongkat besi. Hati Amelia langsung mencelos. Inilah akhir kalian. Salah satu dari mereka menggeram. Arka berdiri di depan Amelia, tubuhnya menjadi perisai. Kalau ingin menyentuhnya, kalian harus melewatiku dulu. Pertarungan singkat namun sengit terjadi. Arka meski bukan petarung terlatih, melawan dengan keberanian penuh. Beberapa kali ia dipukul, tubuhnya terhuyung, tapi ia tidak menyerah. Amelia berteriak memanggil bantuan, sementara hujan di luar semakin deras. Tiba-tiba, suara sirene polisi meraung. Rupanya bodyguard Amelia yang berjaga di luar sudah sempat menghubungi pihak berwajib. Para pria bertopeng panik, beberapa berhasil kabur, tapi 2 orang tertangkap basah. Amelia berlari memeluk Arka yang penuh luka lebam. Kau gila! Kenapa kau nekat melawan mereka sendirian? Arka tersenyum lemah meski bibirnya pecah. Karena aku tidak akan biarkan siapapun mengambilmu dariku. Malam itu, setelah polisi mengamankan situasi, Amelia akhirnya menyerahkan seluruh bukti yang ia simpan kepada pihak berwenang. Rahasia yang ia jaga rapat-rapat kini terkuak. Dengan ini, mereka tidak akan berhenti memburuku, katanya lirih, duduk di samping Arka yang terbaring dengan perban di beberapa bagian tubuh. Arka menatapnya lembut. Kalau begitu, biar aku tetap di sisimu. Kita hadapi semua ini bersama-sama. Aku tidak peduli berapa banyak luka yang harus kuterima, asalkan aku bisa melindungimu. Amelia menatapnya, hatinya luluh sepenuhnya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar tersenyum tulus dalam pelukan Arka. Aku tidak butuh lagi pernikahan kontrak, Arka. Yang kubutuhkan adalah kau. Seutuhnya. Arka terdiam sejenak, lalu menggenggam tangan Amelia erat. Kalau begitu, mulai malam ini, biarkan aku jadi suamimu bukan karena perjanjian, tapi karena cinta. Hujan perlahan mereda, menyisakan langit malam yang jernih. Meski ancaman belum sepenuhnya hilang, Amelia dan Arka tahu bahwa mereka sudah melewati titik balik. Rahasia telah terungkap, musuh mulai goyah, dan yang terpenting, hati mereka kini saling terikat. Malam kebenaran itu bukan hanya menguak masa lalu Amelia, melainkan juga membuka jalan bagi masa depan mereka berdua. Dan di dalam heningnya malam,
Amelia berbisik lirih di telinga Arka. Mulai sekarang, aku tidak takut lagi. Karena aku punya kau. Arka menutup matanya, merasakan kehangatan kata-kata itu, dan untuk pertama kalinya sejak pernikahan itu dimulai, ia yakin, inilah awal dari kehidupan baru mereka yang sesungguhnya.